Agar dimanapun berada, siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran, perlu diciptakan lingkungan yang kaya literasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan yang kaya literasi. Salam literasi. Sobat literasi, Beers and Smith dalam bukunya A Principles Guide to Literacy Instruction menyatakan bahwa ada 3 strategi untuk menciptakan budaya literasi. Yang pertama, lingkungan fisik yang ramah literasi. Yang kedua, lingkungan sosial dan afektif dengan model komunikasi yang literat. Dan ketiga, lingkungan akademis yang literat. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah. Oleh karena itu, perlu diciptakan suasana yang ramah dan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pengembangan budaya literasi di sekolah, setidaknya ada 2 area yang perlu diperhatikan dalam pengembangan fisik yang ramah literasi. Yang pertama adalah lingkungan kelas. Lingkungan kelas yang kaya literasi, seluruh isi kelasnya berisi berbagai karya teks, baik itu lukisan, foto, infografis, dan karya siswa lainnya. Jadi, seluruh isi kelas adalah sumber pembelajaran bagi siswa. Jangan sampai kelas seperti hotel yang minim teks dan cenderung seperti kuburan, tidak ada hal yang bisa diinteraksikan. Oleh karena itu, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendesain ruang kelas yang menurut mereka nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Karya diupayakan dipajang di berbagai sudut kelas. Apakah itu merupakan hasil tugas pelajaran atau ide-ide kreatif dari mereka, apakah itu quotes, foto yang bisa bercerita, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan di luar kelas. Nah, lingkungan kelas ini bisa di koridor, bisa di area publik yang bisa diakses oleh berbagai warga sekolah, atau di kantin. Nah, di koridor bisa diisi dengan mading atau karya siswa, ya, dipajang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karya siswa atau mading yang dipajang itu harus diganti secara rutin. Ini untuk memberi kesempatan kepada siswa agar seluruh karyanya bisa dilihat atau dinikmati oleh warga sekolah. Tentu ada kebanggaan sebagai siswa bahwa karya mereka, apakah itu baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk quotes, atau dalam bentuk gambar, itu bisa diapresiasi oleh warga sekolah yang lain. Ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh warga sekitar atau warga di luar sekolah itu juga diupayakan memajang karya siswa, baik itu dalam bentuk kriya maupun dalam bentuk gambar ataupun lukisan atau teks. Ya, misalnya di ruang kepala sekolah, di ruang guru, atau di kantin. Di kantin juga bisa dipenuhi dengan berbagai karya teks. Misalnya tips bagaimana menjaga kesehatan tubuh, tips bagaimana memilih makanan yang sehat, atau tips bagaimana menjaga agar tubuh selalu fit setiap hari. Jadi misalnya ketika siswa makan, di depannya ada poster atau infografis yang bercerita tentang bagaimana menjaga kesehatan. Ini tentu sangat menyenangkan. Berikutnya di taman. Di taman berisi berbagai macam tanaman, baik itu tanaman obat atau apotek hidup maupun tanaman yang lainnya. Nah, umumnya tanaman tersebut hanya berisi tentang nama Latin tanaman tersebut, ya, atau nama Indonesianya. Nah, lebih baik lagi kalau kita membuat identifikasi atau profil terhadap tanaman tersebut. Caranya, kita bisa mengintegrasikan dengan literasi digital. Ya, kita bisa saja nanti menugaskan siswa untuk membuat kode QR ya pada setiap tanaman, dan kode QR tersebut tertaut kepada website atau video yang menceritakan tentang profil tanaman tersebut. Tentu sangat menarik. Setiap siswa atau warga sekolah yang ingin mengetahui sebuah profil sebuah tanaman bisa tinggal menggunakan handphonenya saja, lalu memindai kode QR, dan mereka bisa melihat profil tanaman tersebut, apakah itu dalam bentuk website maupun video. Sobat literasi, lingkungan yang kaya literasi pada intinya adalah bertujuan untuk menciptakan suasana di mana siswa
dimanapun berada dapat melihat berbagai sumber pembelajaran, teks, sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas antara siswa dan guru, namun kegiatan pembelajaran juga dapat berlangsung di luar kelas, baik itu antara siswa dengan siswa ya dalam bentuk diskusi, maupun antara siswa dengan guru, yaitu mendiskusikan lingkungan dimanapun mereka berada. Lingkungan yang kali literasi berisi berbagai kampanye tentang pentingnya membaca, pola hidup bersih dan sehat, dan berbagai hal penting lainnya yang perlu dipahami oleh seluruh warga sekolah. Sobat literasi, mari kita ciptakan lingkungan yang kaya literasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga warga sekolah menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Tetap semangat, tetap membaca, terus menginspirasi, dan salam literasi.